Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Septiana, NPM 2011070157, kelas D semester 2, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dosen pengampu Ibu Fitri Agung Nanda, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup skala global. Permasalahan lingkungan hidup skala global. Masalah lingkungan yang berskala global adalah masalah yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan di muka bumi tanpa terkecuali. Secara internasional disepakati bahwa masalah lingkungan global adalah perubahan iklim dan berbagai masalah yang berkaitan langsung dengannya. Misalnya pemanasan suhu yang berakibat pada bertambahnya jangkitan penyakit dan kegagalan panen, membesarnya lubang ozon yang menyebabkan tingginya frekuensi kanker kulit dan katarak pada wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya, melelehnya es di kutub yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil di berbagai belahan dunia. Langkah awal dalam pencarian solusi masalah lingkungan global adalah secara objektif melihat penyebab terjadinya pemanasan global. Contoh penyebab dan dampak lingkungan global. WTO telah mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup. Aturan tersebut merupakan ide dari negara maju dan dimaksudkan untuk penegakan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan tetap lestari. Namun, ketentuan tersebut pada kenyataannya tidak menjadikan lingkungan menjadi lebih baik, bahkan makin menimbulkan masalah lingkungan hidup global. Selain itu, penetapan standar lingkungan dalam perdagangan bebas menjadikan negara berkembang tidak dapat bersaing di pasar bebas karena tidak dapat memenuhi standar lingkungan hidup yang diisyaratkannya. Bagi transaksi dalam perdagangan bebas, permasalahan lingkungan hidup semestinya bukan lagi menjadi suatu permasalahan yang bersifat individual atau mereka yang berstempel sebagai aktivis lingkungan atau pemangku kebijakan beberapa negara saja, melainkan telah menjadi bagian dan tanggung jawab bersama umat manusia yang merasa masih mau hidup di muka bumi ini. Konsep pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta tanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan lingkungan hidup bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, namun diintegrasikan ke dalam suatu bidang studi di sekolah. Tujuan umum pendidikan lingkungan hidup menurut UNESCO dalam konferensi Tbilisi adalah yang pertama, untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian tentang saling keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di wilayah pedesaan. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Dan yang ketiga, untuk menciptakan pola perilaku yang baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Tujuan yang dicapai tersebut meliputi aspek yang pertama, pengetahuan, kedua, sikap, ketiga, kepedulian, keempat, keterampilan, dan yang terakhir, partisipasi. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.